Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أما بعد. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan risalah kenabian beliau dalam dua periode. Dalam beberapa periode ada 3 periode ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dakwahnya. Pertama, periode Mekah. Periode ini berjalan selama 13 tahun yang terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Kedua, dakwah secara terang-terangan di tengah-tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun ke-4 dari nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Dan ketiga, dakwah di luar Mekah dan penyebarannya sampai hijrah ke Madinah. Ini periode yang pertama, yaitu periode Mekah. Kemudian kedua, periode Madinah. Pada periode Madinah ini beliau berdakwah berjalan selama kurang lebih 10 tahun. Ketiga, periode Fathu Makkah, yakni penaklukan kota Mekah yang dimulai sejak perjanjian Hudaybiyah
sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Hadirin nanti melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah terbagi 4 bagian. Pertama, dakwah melawan hawa nafsu. Kedua, dakwah melawan syaitan. Ketiga, dakwah melawan orang kafir. Dan keempat, dakwah melawan orang munafik. 4 tahapan usaha dakwah. Pertama, tahapan dakwah. Kedua, tahapan tarbiyah. Ketiga, tahapan pengorbanan. Dan keempat, tahapan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ghirah dakwah. 3 ghirah dakwah. Pertama, tegas tapi tidak kasar. Kedua, berani tapi sopan santun. Dan ketiga, tawadhu tapi tidak takut. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agama sangat penting. Namun usaha untuk mewujudkan agama dalam diri manusia lebih penting. Bahkan lebih penting daripada usaha atas tanah, air dan udara. Jika kekurangan makanan, air atau udara, maka penderitaan akan berakhir dengan kematian. Tetapi kekurangan amal agama pada diri manusia akan mengakibatkan penderitaan yang tiada akhirnya di dunia sampai di akhirat. Semakin banyak pengorbanan diri dan harta di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin banyak Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hidayah. Jika suatu kampung seluruh penduduknya beribadah, rajin beribadah, tapi mereka tidak melaksanakan dakwah, lalu satu demi satu mereka meninggal dunia, maka generasi penerusnya tidak akan lagi mengenal agama. Sebaliknya, meskipun satu kampung hampir seluruhnya tidak mengerti agama, tapi di antara mereka ada yang melaksanakan usaha dakwah, maka kampung itu akan menjadi asbabul hidayah, akan menjadi asbab turunnya hidayah. Satu demi satu akan diajak memahami agama dan ikut mengamalkan agama dengan seluruh keturunannya. Seorang da'i akan merubah suasana dan keadaan, sedangkan seorang abid, seorang yang ahli ibadah, akan terbawa oleh suasana dan keadaan. Jika suasana maksiat kuat, maka ia akan terpengaruh untuk ikut bermaksiat. A'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ibadah, para sahabat radhiyallahu anhum pun telah melakukannya dengan mujahadah, penuh kesungguhan secara maksimal. Ada yang sholat semalam suntuk, ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat, ada yang melakukan puasa, menghabiskan hartanya di jalan Allah, menunaikan ibadah haji berkali-kali. Akan tetapi di sela-sela ibadah mereka yang begitu kuat, mereka tidak pernah absen dalam menjalankan dakwah. Apabila saat ini umat hanya sibuk beribadah dan meninggalkan dakwah, maka umat ini akan kembali kepada infiradi amal yang menjadi penyakit umat akhir zaman. Apabila hanya beribadah saja tanpa berdakwah, maka akan timbul 4 penyakit, yaitu ujub, merasa bangga dengan amalnya; sum'ah, beramal karena ingin didengar orang; ketiga, riya, beramal karena ingin
dilihat dan dipuji orang. Keempat, kibir, merasa lebih baik daripada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit umat manusia yang paling parah adalah merasa sudah beriman sehingga tidak mau usaha atas iman. Saat ini keyakinan kepada perkara-perkara yang tampak di depan mata begitu kuat karena sudah terlalu banyak dan lama berhubungan dengan makhluk sehingga lupa kepada zat yang menciptakan makhluk. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi berkata kepada murid-muridnya, seandainya Allah Subhanahu wa taala merubah bumi ini dan segala isinya menjadi besi, lalu kalian bertanya, kita makan apa? Berarti kalian belum beriman. Allahu Akbar. Apabila manusia berhubungan dengan suatu usaha sehingga mendatangkan manfaat, maka sesuatu itu akan mengadakan tuntutan-tuntutan kepadanya. Seseorang yang berhubungan dengan perdagangan, maka dirinya dituntut untuk melakukan jual beli di pasar, bukan disibukkan dengan membuat meja tempat dagangan. Meja hanya keperluan, tetapi tujuan adalah berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Seseorang yang berhubungan dengan pertanian, maka ia dituntut untuk menggarap sawah, bukan sibuk membuat cangkulnya. Demikian pula usaha dakwah yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang dai dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keridhaannya, bukan sibuk untuk menyempurnakan keperluannya. Demikianlah muzakarah ini, mudah-mudahan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.